Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Kali ini kita akan berkisah tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Merupakan otoritas Allah SWT untuk memilih apa saja dan siapa saja dari makhluknya untuk diberikan kelebihan atas yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Surat Al-Qasas ayat 68. Allah SWT memilih waktu-waktu tertentu untuk memberikan motivasi dan sugesti kepada hamba-hambanya dalam rangka mencapai kebaikan dan keutamaan yang ada di dalamnya. Salah satu yang diberikan oleh Allah SWT, yang dipilih oleh Allah dari waktu-waktu itu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini penting untuk kita ketahui karena sebentar lagi kita akan menyongsong kehadiran 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah SWT berikan berbagai macam kebaikan dan keutamaan di dalamnya. Apa di antara keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya? Rasulullah SAW menjelaskan yang artinya tidak ada hari yang lebih mulia bagi Allah SWT dan lebih dicintai dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, Allah SWT bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wal fajri wal layalin ashar wasyaf'i wal watr. Di sini Allah SWT bersumpah dengan 10 hari terakhir, 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari. Dan Allah SWT bersumpah dengan waktu fajar. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa walayalin ashar di sini adalah 10 Dzulhijjah pertama. Keistimewaan yang kedua, bahwasanya di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu terdapat hari Arafah. Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari itu merupakan hari pembebasan dosa paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Dan hari itu juga pembebasan hamba-hambanya dari api neraka. Inilah yang dikaruniakan oleh Allah untuk hari Arafah. Dan puasa di dalamnya itu mengampuni dosa selama 2 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, puasa Arafah saya berharap menghapuskan 1 tahun dosa sebelumnya dan 1 tahun dosa setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Pada 9 Dzulhijjah ini juga, atau hari Arafah itu juga, terdapat di dalamnya wukuf, yang ia merupakan rukun terbesar daripada ibadah haji. Tidak sah ibadah haji seseorang apabila tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Artinya seorang tidak sah hajinya
apabila dia tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Pada hari itu, umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, yang datang dari seluruh dunia, melaksanakan rukun yang sama, yaitu wukuf di Arafah. Keutamaan daripada wukuf di Arafah ini, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, yang artinya tidak ada hari yang Allah SWT melepaskan hamba-hambanya paling banyak dari api neraka kecuali di hari Arafah. Saat itu Allah SWT turun ke langit dunia dan beliau membanggakan hamba-hambanya yang wukuf itu kepada para malaikat. Seraya berfirman, apa yang dikehendaki oleh mereka? Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan, pada sore harinya Allah SWT membanggakan hamba-hamba yang berwukuf ini kepada para malaikat. Wahai para malaikatku, saksikan hamba-hambaku dengan rambut yang penuh debu datang dari berbagai macam pelosok. Mereka mengharapkan rahmatku dan takut dari azabku, maka ketahuilah aku sudah mengampuni mereka semua. Keutamaan yang ketiga dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, di dalamnya terdapat hari Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Hari ini juga disebut dengan Haji Akbar. Karena pada hari itu, tanggal 10 Dzulhijjah itu dilaksanakan sebagian besar daripada rukun haji dan amalan-amalan haji. Di antaranya tawaf ifadah, menyembelih dam, menyembelih korban, sa'i, tahallul, semua menyembelih korban, menyembelih dam tadi, ya, semua dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah. Termasuk di antaranya melontar jumroh. Aqabah dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah ini. Dan dilaksanakannya dimulai dari pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah ini. Bagi selain jamaah haji, maka pada hari ini 10 Dzulhijjah ini dilaksanakan sholat Id dan penyembelihan binatang korban dimulai, yang nanti berikutnya akan diikuti pada hari Tasyrik. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya termasuk yang utama dan mulia, hari yang paling agung bagi Allah SWT adalah hari Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Qar, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Yang keempat, bahwasanya keutamaan dari 10 pertama Dzulhijjah, Allah SWT menyempurnakan untuk Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dijanjikan oleh Allah SWT untuk bertemu dengannya selama 30 hari, kemudian disempurnakan dengan 10 hari, akhirnya menjadi 40 hari. Ini yang dikisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 142. Di situ Allah SWT menyempurnakan dengan 10 hari. Para ulama tafsir menyebutkan 10 hari itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mana yang lebih utama? 10 hari terakhir Ramadan ataukah 10 hari pertama Dzulhijjah? Begitu banyak keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mana yang lebih baik, yang lebih utama? 10 pertama Dzulhijjah ataukah 10 terakhir Ramadan? Pendapat yang paling bagus dan paling kuat
dari pendapat ulama bahwasanya untuk siang harinya 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan malam harinya 10 malam terakhir Ramadan itu lebih utama daripada 10 hari pertama malam Dzulhijjah. Karena di dalam Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar. Itulah keutamaan-keutamaan dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Semoga dengan pengetahuan kita tentang keutamaan dari 10 malam pertama Dzulhijjah ini, kita bisa memilih amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan. Dan kita tidak menyia-nyiakan waktu untuk beramal soleh dalam 10 pertama Dzulhijjah. Selamat melaksanakan ibadah di 10 pertama Dzulhijjah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.